Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Bukti kita waspada ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Terus Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. amin. Amin. Jadi bukti kita waspada, kita tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Jangan melangkah keluar dari ajaran Kristus. Karena siapa keluar, tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tidak tinggal di dalam ajaran yang benar, tidak tinggal di dalam ajaran yang membawa kita supaya kita sadar, supaya kita berbalik dan bertobat, supaya kita mengasihi Tuhan, kita tidak memiliki bapa maupun anak. Artinya kita tidak memiliki keselamatan kalau kita keluar dari ajaran Kristus. Hanya ajaran Kristus yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Maka dikatakan jangan keluar dari ajaran Kristus. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Artinya saudara, orang-orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, dalam ibadah keluarga kita sudah diingatkan pesan amanat agung Yesus kepada murid-murid. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi yang akhir tidak boleh dilupakan. Dan ajarlah mereka melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Kita tidak boleh keluar dari sini. Supaya Bapa tetap di dalam kita, Allah tetap di dalam saya, dan saya tetap di dalam Allah. Jangan keluar dari ajaran Kristus. Jangan keluar dari pengajaran firman. Jangan hidup kita bertentangan dengan firman. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tapi kita harus tinggal di dalam ajaran Kristus. Apa yang Tuhan mau, di situ kita tinggal. Jangan kita tinggal di tempat yang Tuhan tidak mau. Maka dikatakan waspadalah. Mari kita lihat apa itu ajaran Kristus. Ya, dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-6. Kita naik kepada ayat yang ke-6. Ya. Apa itu ajaran Kristus? Ya, mari. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ya, teruskan. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi ajaran Kristus. Ini kita harus tetap berjuang, saudaraku, supaya kita tetap tinggal di dalam Allah. Supaya kita jangan melangkah keluar dari ajaran Kristus yang adalah kasih. Kenapa saudaraku? Karena Dia yang mengasihi kita, bukan karena kita baik. Bukan karena kita sudah sempurna, maka Dia mengasihi kita. Bukan karena kita pandai berbicara, maka Tuhan mengasihi kita. Bukan karena banyak apa yang ada pada kita sehingga Tuhan mengasihi kita. Ajaran Kristus supaya kita hidup menuruti perintahnya, supaya kita tinggal di dalam kasih. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Supaya kita tinggal di dalam kasih. Nah, kita lihat kasih itu siapa? Kita naik kepada 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Jadi kita harus tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam ajaran Kristus. Ya, mari ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya
akan kasih Allah kepada kita. Ya, coba teruskan. Allah adalah kasih. Allah adalah Kasih. siapa kasih itu? Allah itu sendiri. Maka dikatakan Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Barang siapa tetap berada di dalam kasih, di dalam Allah, di dalam ajaran Kristus, teruskan. dia tetap berada di dalam Dia Allah. tetap ada di dalam Allah terus. Dan Allah di dalam dia. Amin. Amin. Ini sudah kita di dalam Dia dan kita di dalam Allah. Maka betul-betul dikatakan jangan kita keluar melangkah dari ajaran Kristus. Hanya ajaran Yesus yang mengajarkan kita hidup dalam kasih. Ya. Hanya di dalam Yesus kita diajarkan hidup dalam kasih. Kalau di luar Yesus, caci maki balas dengan caci maki, fitnah balas dengan fitnah, benci balas dengan benci, ludah balas dengan ludah. Hanya di dalam Yesus, caci maki dibalas dengan memberkati. Amin. Amin. Itu hanya ada di dalam Yesus. Maka berbahagia kita yang tinggal di dalam ajaran Kristus. Kita memiliki Allah dan Allah memiliki kita. Ketika kita tidak melangkah keluar dari ajarannya, tapi kita menuruti perintahnya, yaitu kita tinggal di dalam kasih. Maka anak Tuhan, dalam 1 Korintus 13 kita lihat aplikasi dari kasih itu apa. Ya. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Apa itu kasih? Aplikasi kasih itu apa? Apa yang ada di dalam diri Allah? Teruskan. Ayat keempat. kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Hanya Yesus yang sabar menanggung dosa manusia. Kasih itu sabar. Hanya ada di dalam ajaran Kristus. Sabar. Ya, kalau dunia 1 kali, 2 kali, 3 kali, boleh sabar. Jangan sampai 4 kali kawan. Kau rugi kau nanti. Itu dunia. Tapi kalau dalam Kristus, kasih itu nanti saya tunjukkan. Ya. Kasih itu sabar. Sabar dalam pergumulan. Sabar dalam nikah rumah tangga. Sabar dalam pekerjaan. Sabar dalam bertetangga. Sabar dalam semua saudara. Sabar. Coba teruskan. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Amin. Amin. Melihat orang susah hatinya waduh tersentuh. Kalau di luar Tuhan melihat orang susah, waduh banyak orang tepuk tangan. Ya. Itu di luar Yesus tuh. Ya, udah jatuh ketimpa tangga lagi. Udah dia menderita, waduh malah di luar Yesus dibully lagi tuh. Tapi kalau di dalam Allah, kasih itu murah hati. Coba teruskan. Dia tidak cemburu. Tidak cemburu. Ya kalau di luar sana, waduh cemburu ini menjamur ini. Mau orang kaya, orang miskin, orang susah. Ya. Kasih itu ia tidak cemburu. Teruskan. Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu kasih saudara. Coba teruskan ayat kelima. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Amin. Amin. Maka anak Tuhan hidupnya sopan. Ya, dimanapun sopan, perkataannya pun sopan. Ya.
Karena apa? Karena ada Allah di dalam kita. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Coba teruskan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan sendiri. Ya. Teruskan. Ia tidak pemarah. Ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia teruskan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ia teruskan. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Sekalipun mengalami ketidakadilan, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dibuli, sekalipun kita dirugikan, kalau kita tinggal di dalam ajaran Kristus, kalau kita ada di dalam kasih, itu tidak membuat kita kehilangan sukacita. Amin. Amin. Ada masalah, kehebatan anak Tuhan, ada masalah masih bisa sukacita. Kalau ketika diberkati terima gajian, wajah senyum-senyum, itu biasa. Biasa itu. Biasanya orang kalau kereta baru semua semangat, sukacita, semua dikelilingi. Coba tunggu nanti udah 1 bulan 2 bulan. Biasanya begitu, baju baru, mobil baru, kerjanya keliling, semua tempat. Ya biasa itu. Tapi ketika tak ada apa-apa, ketika hanya makan nasi tok, nasi putih campur garam, campur jahe, campur bawang merah, bawang putih tanpa digoreng, masih mau makan. Ini luar biasa ini. Haleluya. Haleluya. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Sebesar apapun pergumulan, dia ingat firman, dia sukacita. Haleluya. Maka jemaat ada tantangan, masalah, ingat firman. Amin. Dengan kita mengingat firman, Allah akan tetap membuat kita bersukacita. Allah akan membuat kita tetap bertahan. Kita akan bisa bernyanyi, percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Jemaat, kalau mau jadi jemaat yang kuat, ingat firman, pegang firman. Dunia ini bukan makin baik, makin susah. Persaingan pun makin ngeri. Tantangan makin ngeri. Tensi anak Tuhan akhir-akhir zaman ini pun makin ngeri-ngeri. Dengar minyak 1 liter udah 13.000. Jual ini, ngapain lagi pakai kendaraan? Jual. Minyak udah mahal. Kalau kita ingat Tuhan, itu nggak akan mempengaruhi iman kita. Amin. Amin. Baru-baru ini saya pulang, saudara pelayanan, pergi ke Ujung Batu, minyak masih normal. Pulang dari Ujung Batu, belum sampai Pekanbaru, udah harus isi 2 kali. Penuh 50.000. Sampai Pekanbaru harus 100.000 keluar sampai di sini. Kalau bukan ingat Tuhan, waduh, di situ kita stres. Di situ kita kecewa. Ketika ada pergumulan, kita nggak ada pegangan firman. Di situ membuat kita melangkah keluar dari kasih, melangkah keluar dari ajaran Kristus, sehingga keadaan, situasi membuat iman kita tersesat. Jadi jangan melangkah keluar dari ajaran Kristus. Amin. Amin. Tetap hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Kasih yang pertama tentu kasih kepada Tuhan. Jangan mimpi kita bisa mengasihi sesama kalau kita belum mengasihi Tuhan. Kita hanya bisa mengasihi sesama itu kalau kita sudah lebih mengasihi Tuhan. Itu rumusnya.
Maka kita kadang-kadang punya cita-cita saroha manian, sahati manian. Kemana mau saroha? Belum sama-sama mengasihi Tuhan. Kemana mau sehati kalau belum sama-sama mengasihi Tuhan? Yang satu mengasihi Tuhan, yang satu belum. Maka kalau kita untuk hidup di dalam kasih, sesama kita terikat di dalam kasih, mari berjuang lebih dulu mengasihi Tuhan. Amin. 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 Maka dalam ibadah keluarga tadi malam dikatakan dalam Matius 22. Coba Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Kasihi Tuhan Allahmu. Kita perlu membuktikan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Hati kita hanya untuk Tuhan. Dengan segenap jiwa kita hanya milik Tuhan. Dengan segenap kekuatan kita, setiap kekuatan kita untuk Tuhan. Banyak di luar sana saudaraku untuk kerja, waduh banting tulang, demi hanya perut makan minum, tapi ketika untuk Tuhan kekuatannya tidak berdaya. Maka Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat 37. Ayat 37. Jawab Ya. Yesus kepadanya. Ya, kenapa? Coba kita naik dulu ke ayat 34. Ya. 34. Ketika Hukum yang terutama. ya teruskan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, Terus berkumpullah mereka, ya teruskan. dan seorang dari mereka, Seorang ahli Taurat terus bertanya untuk mencoba Yesus. Apa katanya? 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Iya, lalu apa kata Yesus ketika ahli Taurat ini bertanya? Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Dengan segenap hatimu. Terus. Dan dengan segenap jiwamu. Terus. Dan dengan segenap akal budimu. Ya teruskan. Itulah hukum yang terutama. Ya terus. Dan yang pertama. Amin. Amin. Nah itu tuh. Jadi hukum yang utama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap kekuatanmu, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Maka mengasihi Tuhan, saudaraku, bukan karena kita melihat, ya. Hati kita betul-betul untuk Tuhan. Amin. Tidak ada lagi yang lain di hati kita selain Tuhan. Amin. Amin. Jangan biarkan masuk yang lain. Ketika ada yang lain di hatimu selain Tuhan, berarti engkau belum di dalam Allah. Berarti engkau sedang melangkah keluar dari ajaran Kristus. Sebab kasih kita yang pertama terarah kepada Tuhan. Dengan jalan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Ya. Maka mari kita mengasihi Tuhan, sudah di zaman sekarang ini. Mari kita perkuat cinta kita kepada Tuhan. Mengasihi bukan karena melihat, tapi mengasihi sekalipun belum pernah melihat. Ya, karena kenapa kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Ya. Karena kenapa cinta kita percaya, menaruh percaya pada Dia. Maka kita bisa mampu mengasihi sekalipun tidak. Di sini kita diuji Tuhan, sudah. Di sini kita sering dites oleh Tuhan. Apakah kita mengasihi? Kurang baik apa Tuhan terhadap kita? Kita sedang melihat kebaikan-kebaikan Tuhan.
Tuhan selalu menunggu. Apakah kita mau mengasihi? Mengasihi Tuhan bukan karena kita lihat dia. Kalau mengasihi karena melihat itu biasa. Kalau saya mengasihi Tuhan karena gedung sudah bagus, sudah full AC, itu biasa. Tapi sekalipun pergumulan tak kunjung dijawab oleh Tuhan, sekalipun pergumulan tak kunjung selesai, di sini kita diajar Tuhan mengasihi Dia dengan segenap hati. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8. Ya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. haleluya. Haleluya. Kau mengasihi Tuhan, saudara? Amin. Kalau suami mengasihi istrinya karena dia cantik, itu biasa. Atau sebaliknya, istri mengasihi suaminya karena dia suaminya ganteng, itu biasa. Tapi pengharapan iman anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam kasih Tuhan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu menunjukkan kasihmu kepada-Nya. Amin. Coba ayat yang ketiga. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Ya, yang karena rahmat-Nya yang besar ya. telah melahirkan kita kembali Teruskan. oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Teruskan kepada suatu hidup. yang penuh Kepada satu hidup yang penuh harapan. untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat Untuk binasa. menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Untuk menerima kekekalan. Hidup yang kekal. Lewat Dia melahirkan kita kembali. Lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sehingga kita dibawa kepada satu pengharapan. Maka kitab Roma katakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman percaya kita. Tapi Kristus dibangkitkan dari antara orang mati untuk membawa kita untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Teruskan, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat cemar. Terus, dan yang tidak dapat layu, teruskan, yang tersimpan di sorga bagi kamu. amin. Amin. Yang tersimpan di surga bagi saya dan saudara. Itu ada di dalam kasih yang kita tunjukkan kepada Dia, bahwa kita mengasihinya. Kita penuh dengan pengharapan. Satu kali Tuhan, kalau Kau datang, aku rindu bersamamu. Maka mulai kita tunjukkan kita mengasihi Tuhan lewat perbuatan, lewat hidup kita. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, ya, karena imanmu. sementara kamu menantikan keselamatan yang Iya. telah tersedia Iya. untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sampai nanti dinyatakan pada zaman akhir ketika Yesus datang, Dia menjemput kita. Kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, karena kasih kita kepada Tuhan. Kita sambil menantikan keselamatan yang telah Dia sediakan, Dia akan datang sebagai Raja. Tentu menjemput orang-orang yang dikasihi.
Sekalipun kita masih bergumul di atas bumi. Sekalipun kita jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Sekalipun kita sering menangis di atas bumi ini. Saking banyaknya tekanan hidup. Sekalipun tantangan tidak pernah berhenti. Belum selesai yang satu, sudah datang yang satu. Sering membuat hati kita hancur. Sering membuat kita putus asa. Tapi ketika kita mengasihi Dia, ada upah yang Tuhan sudah sediakan, saudara. Bergembiralah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bergembira. Tetap bergembira. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lihat situasi. Jangan lihat keadaan. Minggu lalu saya katakan, Simon bukan tidak hebat, dia hebat. Dia mengalami mujizat Tuhan. Dia bergembira begitu hebat. Tapi ketika dia ada di dalam zona tidak nyaman, hatinya mulai terkontaminasi dengan keadaan. Dan itu membuat dia mulai tenggelam. Maka sebesar apapun tantangan hidup, tetap bergembiralah di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Harga bensin naik, bergembiralah di dalam Tuhan. Haleluya. 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 Harga pertalit apalagi naik. Pandang kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dulu, ayat ke-6. Ya. Ayat ke-6, bergembiralah. Bergembiralah akan hal itu. Ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita Oleh berbagai-bagai pencobaan. oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan. Ya kan sering kan ketika cobaan datang membuat kita sedih, nangis kita, hancur. Persoalan tidak pernah berhenti dalam nikah rumah tangga. Gembiralah, hadapilah dengan gembira. Pandang pada Tuhan, pengharapan kita. Sekarang makan singkong nggak apa-apa Tuhan, aku pandang kepadamu. Hanya singkong ini pun kumakan, kupandang Engkau seperti memakan pizza aku Tuhan. Tapi kalau kita nggak pandang kepada Tuhan, seenak apapun kita makan itu nggak jadi vitamin. Seketika kita berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ada maksud Tuhan. Tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, ada maksud Tuhan. Supaya kita berpegang teguh pada Dia. Amin. Amin. Supaya kita jangan melangkah keluar dari ajaran Kristus. Sesulit-sulit apa ekonomi, jangan keluar dari ajaran Kristus. Ada maksud Tuhan. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Oh, Tuhan mau lihat kemurnian iman kita. Amin. Amin. Masih berpengharapan pada Yesus kah? Haleluya. Haleluya. Waktu gaji turun masih pandang terus pada Yesus? Amin. Atau mulai pandang kanan kiri, muka belakang, atas bawah? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sampai Tuhan dapati, wow. Sampai iman kita makin dimurnikan. Maka sering saya katakan, ikut Yesus bukan mengurangi masalah. Justru makin ikut Yesus makin besar masalah. Ya. Tapi ketika ada masalah, kita bersama dengan Yesus, ada jalan keluar. Amin. Amin. Tuhan gak pernah janjikan langit biru terus, gak ada gelap. Perlu Tuhan bikin itu hujan lebat-lebat,
Supaya kita teriak waktu di rumah. Oh, Tuhan tolong. Tuhan, perlu itu dibuat kuat angin kencang-kencang. Seperti rasanya rumah itu udah mau diangkat, lalu kita berdoa. Oh, Tuhan tolong. Supaya kita jangan terpodong. Asal terlalap kita. Supaya kita jangan tertidur. Semuanya berguna untuk membuktikan kemurnian imanmu. Coba teruskan. Yang jauh. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya teruskan. Yang diuji kemurniannya dengan api. Teruskan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Teruskan. dan kemuliaan Dan kemuliaan dan terus. kehormatan Dan kehormatan terus. pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan datang, kita waduh menerima puji-pujian. Ya, Kita menerima kemuliaan. Kita menerima penghormatan. Haleluya. Haleluya. Karena iman kita tahan Puji. diuji. Sampai makin murni imannya. Sakitnya nggak sembuh-sembuh, bagus itu. Supaya makin kuat berdoa sama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Anak istriku waktu saya di Jember, dia dengar semua katanya sakit. Jemaat pun katanya banyak sakit. Aduh Tuhan, bagus itu. Supaya mereka berdoa. Ya. Supaya makin mantap iman kita itu. Lebih indah Tuhan lihat dari emas, dari permata. Wah! Tapi semua karena kita mau mengasihi Dia. Percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lemah. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Amin. Harapkan Dia. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Minta Tuhan taruhkan kasih-Mu di hidup. Tuhan taruhkan kemurahan-Mu. Tuhan taruhkan kesabaran-Mu dalam hidup. Tuhan taruhkan hidup yang sopan dalam hidupku. Tuhan taruhkan aku penuh dengan belas kasihan. Sehingga aku tidak mementingkan diri sendiri. Tadi malam kita sudah dengar firman Tuhan. Katanya orang pelit tidak masuk surga. Memang orang Batak paling banyak di sini kena. Ya, holy. Apalagi kalau sudah diajak berkorban. Biasa kalau yang saya tahu di gereja-gereja kawan saudaraku, ketika diajak untuk mulai berkorban, mulai hilang satu-satu. Dan robeon berminggu. Sambillah didengar-dengar kabar, sudah siap kita berkorban? Belum lagi. Sudah siap kita berkorban? Belum. Belum kata. Udah siap kita berkorban? Udah ini. Enggak usah hari Minggu, berminggu dan aku. Tapi ketika kita di dalam ajaran Kristus, kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita, maka kita akan hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Maka waspada, Waspadalah. jangan biarkan ada yang mengganggu. Waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh yang lain. Tapi biarkan kasih Tuhan memenuhi seluruh hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya.